everyone, I'm Alicia Pegista, and today I will explain to you what an oligopoly market is. When we hear the word oligopoly, this term comes from Greek, namely oligos, which means few, and polyn, which means to sell. Thus, an oligopoly market can be defined as a market that only has a few large sellers or producers, but they can control most of the supply of goods or service in the market. There are not many sellers, but they have considerable power in determining price and the quantity of goods in circulation large. Company in the market usually have strong capital, advanced technology, and brand names that are widely recognized by the public. Jika kita lihat di Indonesia, contoh pasar ini sangat banyak. Misalnya, di industri telekomunikasi, ada Telkomsel, Indosat, dan XL yang menjadi pemain besar dan menguasai hampir seluruh pasar. Begitu juga di industri otomotif. Kita kenal dengan yang namanya Toyota, Honda, dan Suzuki. Meskipun banyak merek mobil lain, tapi tiga merek ini punya pengaruh yang sangat besar di pasar. Contoh lainnya bisa kita temukan di industri semen, minuman ringan, dan penerbangan. Ciri-ciri dari pasar oligopoli ini sendiri, yang pertama yaitu jumlah penjualnya sedikit. Tapi mereka punya pengaruh besar terhadap pasar. Biasanya hanya 2-10 perusahaan besar yang benar-benar mendominasi sebuah pasar. Ciri yang kedua yaitu barang yang dijual bisa sama atau berbeda. Ada yang menjual barang homogen, artinya barangnya serupa seperti semen dari berbagai merek. Dan ada juga barang yang berbeda, misalnya mobil yang punya ciri khas masing-masing. Ciri ketiga yaitu perusahaan dalam pasar ini saling bergantung satu sama lain. Artinya, jika satu perusahaan menurunkan harga, maka pesaing lain biasanya ikut menurunkan harga supaya tidak kehilangan konsumen. Mereka juga sering memperhatikan langkah persaingan sebelum mengambil keputusan. Ciri yang keempat yaitu sulit bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar ini. Alasannya, karena butuh modal besar, teknologi tinggi, serta reputasi yang kuat agar bisa bersaing. Dan yang terakhir, di pasar oligopoli, biasanya pesaingnya bukan hanya lewat harga, tapi lewat kualitas produk, iklan, dan pelayanan, atau strategi promosi lainnya. Kelebihan pasar oligopoli yang paling terlihat adalah inovasi produk yang sangat tinggi. Karena jumlah pesaingnya sedikit, tapi besar, setiap perusahaan berusaha menciptakan produk baru yang lebih baik, agar bisa menarik perhatian konsumen. Selain itu, perusahaan besar dalam pasar oligopoli juga bisa memproduksi dalam skala besar, sehingga biaya produksinya lebih efisien. Kelebihan lainnya, karena mereka bersaing lewat kualitas. Konsumen seringkali mendapatkan produk yang bagus dan layanan yang lebih baik. Lalu,
Harga di pasar oligopoli juga cenderung stabil, karena perusahaan besar biasanya tidak mau terlibat dalam perang harga yang bisa merugikan semua pihak. Pasar oligopoli juga punya kekurangan. Salah satunya, harga barang bisa lebih tinggi dibanding pasar persaingan sempurna. Karena hanya ada beberapa pemain besar. Mereka bisa dengan mudah mengatur harga agar tetap tinggi dan mendapatkan keuntungan besar. Selain itu, kadang terjadi yang namanya kerjasama antar perusahaan besar untuk menentukan harga atau membagi wilayah pasar. Ini disebut dengan kartel. Praktik ini sebenarnya dilarang karena bisa merugikan konsumen. Harga jadi tidak wajar dan pilihan barang jadi terbatas. Kelemahan lain, pasar ini tidak mudah dimasuki oleh perusahaan baru. Pemain lama sudah punya nama besar dan sumber daya kuat. Sehingga pendatang baru sulit untuk bersaing. Dan terakhir, terkadang persaingan antar perusahaan bisa tidak sehat. Misalnya, dengan saling menjatuhkan lewat iklan atau meniru produk pesaing. Jika kita lihat dari sisi perekonomian, pasar oligopoli punya dua sisi. Bisa memberikan dampak positif dan juga bisa memberikan dampak negatif. Dampak positifnya, pasar ini bisa mendorong investasi, meningkatkan inovasi, dan membuka lapangan kerja. Karena perusahaan besar biasanya punya kapasitas produksi yang luas. Namun, dampak negatifnya, jika tidak ada pengawasan, pasar ini bisa menjadi tidak adil bagi konsumen. Terutama jika perusahaan bekerja sama menentukan harga atau membatasi produksi agar tetap tinggi. Karena itu, peran pemerintah termasuk sangat penting dalam pasar oligopoli. Pemerintah perlu mengawasi agar persaingan tetap sehat dan tidak merugikan masyarakat. Di Indonesia, pengawasan ini dilakukan oleh KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan pasar tetap berjalan adil dan seimbang, baik bagi perusahaan ataupun konsumen. Jika dibandingkan dengan bentuk pasar lain, posisi oligopoli ini berada di tengah-tengah. Tidak seketat persaingan sempurna, tetapi juga tidak sekuat monopoli. Bedanya, dalam oligopoli masih ada beberapa pilihan bagi konsumen. Sedangkan dalam monopoli hanya ada satu penjual saja. Okay everyone, so that's my explanation about oligopoly market. I hope my explanation can be understood by you. Thank you for watching my video and see you next time.